Apa ya, Islam di Spanyol itu kok bisa terusir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semalam tuh kita menonton dengan takjub dan takzim gitu. Itu kesebelasan Maroko menghempaskan Portugal 1-0. Dan sebelumnya di babak 16 besar itu Maroko juga menghempaskan Spanyol lewat adu penalti. Ini artinya apa ini gitu? Apa artinya? Kalau orang melihat sekedar kesebelasan sepak bola itu tidak terlalu panjang cerita. Tapi kalau kita lihat, ada yang melihat begini, itu adalah spirit Maroko sebagaimana yang ditampilkan lagi dalam semangat Tariq bin Ziyad menaklukkan bumi Iberia. Iberia itu adalah Spanyol dan Portugal. Di dua daerah ini dulu di bawah kekuasaan Islam gitu. Jadi kalau kita lihat, itu yang akan kita bincang-bincang sedikit. Ya, kenapa ya Islam di Spanyol itu kok bisa terusir gitu? Klub-klub di Spanyol kita akan melihat nanti mayoritas itu mungkin dari kalangan Islam gitu. Tapi karena Islamnya kalah, ya kita harus rela melihat itu pengaruh budaya Kristen. Kalau kita lihat Islam di Spanyol, Islam itu lama di situ, 700 tahun. Yang dimulai dengan penaklukan pertama itu pada tahun 711 Masehi, nanti berakhir pada tahun 1492. Jadi 7 abad lebih gitu. Kok bisa sih gitu? Gimana ceritanya nih kok Islam bisa kalah, bisa habis? Dan pelajaran juga bagi kita, ketika Islam itu kalah secara politik, ya dia bisa diusir walaupun di situ sudah 700 tahun gitu. Dan kita lihat juga misalnya Israel gitu. Kenapa dia bisa bercokol di tanah Palestina gitu? Itu karena dia menang secara politik dan militer. Bisa terusir lagi nggak gitu? Nggak tahu kita. Tapi kalau dia baru 70 tahun kan. 70 tahun lebih lah. Ya belum seberapa lah. Dulu Islam 700 tahun lebih. Bisa terangkat juga dari bumi Spanyol. Ini kita lihat pada tahun 711 itu, kalau dalam Hijriah itu tahun 92 Hijriah, itu seorang amir di Afrika Utara mengirim panglimanya yang bernama Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ya, menyeberang ke tanah Spanyol melalui selat yang kita dengar dengan Selat Jabal Tariq. Kalau sekarang disebut dengan Selat Gibraltar. Di panglima ini, Musa bin Nusair ini mengirim surat kepada khalifah di Damaskus, menggambarkan situasi yang jaraknya itu dekat gitu. Di istana khalifah mula-mula disangka itu lautan lepas gitu. Ditanya, berapa luas itu? Hadza bahrun wasi', kata Musa bin Nusair, ya Amirul Mukminin. Itu bukan lautan yang sangat luas, itu hanya selat sempit. Nah, dari situ kita bisa menyeberang. Akhirnya ketika Tariq bin Ziyad itu sampai di tanah yang kita kenal sekarang dengan Spanyol, maka dia berpidato kepada anak buahnya. Saudara-saudara, katanya, kita lihat musuh di depan, di belakang kita laut. Kalau kita kalah, kita mati. Kalau lari kita ya paling laut di belakang kita mati sudah. Tapi kalau kita menang, kita akan mendapat wilayah baru yang sangat kaya raya dan subur. Maka kapal-kapalnya dia bakar di saat itu. Bakar, ini anak buahnya nggak ada kembali sudah. Pilihannya hanya menang atau mati sebagai syuhada. Ini kita kira sebuah spirit perjuangan yang sangat hebat ya.
Kalau Jepang mungkin mengenal harakiri gitu. Menang atau mati. Dalam Islam juga begitu. Menang atau mati. Ini perjuangan itu memang begitu. Nah, akhirnya dalam waktu yang pendek, Tariq bin Ziyad berhasil menang menguasai beberapa daerah di Spanyol. Itu setelah menang di Spanyol itu sampai beberapa tahun konflik tetap saja terjadi ya, karena mendapatkan wilayah baru, siapa yang menguasai wilayah ini. Kekuasaan di Damaskus meminta dia yang mengurus, tapi orang-orang barbar yang menguasai Afrika Utara itu enggak, ini kami yang ngurus gitu. Itu timbul konflik lama juga. Kemudian kita lihat jasanya orang Islam di barbar ini, orang Islam barbar ini berbeda dengan Arab, tipikal Arab yang ada di Jazirah Arab atau di Damaskus gitu. Kalau Damaskus dan Arab ini nggak sanggup dia, tak kira. Dia nggak sanggup masuk ke wilayah yang cuacanya itu sudah berbeda. Kalau di Mekah, Madinah, Damaskus dinginnya itu belum seberapa gitu. Tapi begitu di Afrika Utara masuk ke Spanyol, musim dingin itu lebih berat lah dibanding dengan mereka-mereka Arab yang ada di semenanjung Arabia gitu. Maka kita lihat sekarang pada 80 tahun setelah kematian Nabi Muhammad atau wafatnya Rasulullah itu, Islam menyeberang ke tanah Spanyol. Generasinya sudah beda. Jadi generasi tidak lagi generasi Arab yang di tempat kelahiran Nabi ini, tapi muncul generasi Islam yang baru, yang lebih fresh. Kemudian dia lebih sanggup menghadapi situasi perubahan musim gitu. Yaitu generasinya Tariq bin Ziyad. Nah, itu bertahan sampai 40 tahun konflik, tapi Islam masih berkuasa. Nah, tahun 750 Masehi, di pusat kota kekhalifahan itu di Damaskus, terjadi perebutan kekuasaan. Ya. Terjadi perebutan kekuasaan. Dinasti Umayyah yang sudah berkuasa lama, sudah lebih 100 tahun berkuasa, itu dikalahkan oleh kelompok atau rivalnya yang kelak kemudian kita kenal dengan dari Bani Abbas. Dilihat ke belakang nih, Umayyah dan Abbas. Maka mereka mendirikan dinasti baru yang bernama dinasti Abbasiyah. Pusat pemerintahan pindah ke Baghdad. Jadi kalau sebelum di Damaskus di zaman Umayyah, kontrol kemana-mana enak, sekarang pindah ke Baghdad. Nah, salah satu pangeran dari dinasti Umayyah ini ada yang tersisa rupanya nih. Tadi kan dihabis itu semuanya, mati gitu. Satu orang tersisa, namanya Abdurrahman. Dia lari menyelinap masuk sampai di tanah Spanyol. Nah, sampai di tanah Spanyol karena dia berasal dari dinasti keluarga raja lah, orang dah dikenal, darah biru. Sampai di sana diangkat orang, dia menjadi penguasa baru, khalifah gitu. Maka penguasa dari barbar tadi itu diganti oleh Abdurrahman. Karena dia masuk ke Andalus, maka disebut dia dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Jadi perlu kita lihat yang dimaksud dengan Andalus dalam kamus-kamus Islam itu adalah dua wilayah tadi itu, yaitu Spanyol, Portugal, ya. Kemudian wilayah-wilayah lain gitu. Yang sekarang tuh kalau di negara modern masuk antara, ya kalau enggak Portugal ya Spanyol. Itu aja. Kalau dulu tuh ada negara-negara kecil seperti Castilo, kemudian Barcelona gitu. Kalau sekarang kan nggak ada, sudah ada. Nah, di zaman dinasti Umayyah ini dia membangun pemerintahan sendiri. Itu masa berkuasanya juga cukup lama gitu. Dia bisa berkuasa sampai
dia dengan anak cucunya berkuasa lebih 100 tahun juga. Jadi kalau di Damaskus pertama keluarganya itu bertahan lebih 100 tahun, di Spanyol pertamanya 100 tahun juga. Nanti datang setelah dia meninggal, anaknya meninggal gitu. Anak cucu-cucunya nggak sanggup memegang kendali kekuasaan gitu. Tidak lagi menampilkan amir-amir yang berwibawa. Nah, datanglah pemberontakan dari dalam, yaitu kelompok Islam yang menamakan kelompok Tulaitulah gitu, ribut. Nah, itu kelompok-kelompok radikal ini ya kacau juga, dia nggak bisa mengendalikan keadaan. Itu lama juga, 80 tahun. Kacau itu, wah ini siapa menguasai siapa gitu. Nah, di tengah kekacauan inilah, itu raja-raja Kristen di sekitarnya ini, raja-raja kecil tadi itu yang nggak mau tunduk, itu mendapatkan momentum untuk menggalang kekuatan. Nah, inilah yang kita lihat, kalau umat Islam kekuasaannya itu lemah, ya maka itulah kesempatan bagi orang lain gitu. Karena itu orang Arab tuh sadar sekali dengan pepatahnya itu. Begini bunyinya, masa ibu kaumun ala kaumin fawaidu. Di musibah suatu kaum bagi kaum yang lain itu ya itu faedah. Jadi dia mendapat musibah, ya musuh-musuhnya senang. Tapi nanti musuh-musuhnya kena musibah, ya dia senang, itu biasalah gitu. Kayak orang dagang misalnya nih, kalau musim hujan misalnya, ya pedagang kacang goreng senang, penjual pisang goreng senang. Musim panas misalnya, ya penjual es yang senang gitu. Ya itulah silih berganti gitu. Kemudian pada tahun 929, artinya setelah 2 abad kedatangan Islam itu anak cucu Abdurrahman Ad-Dakhil tadi itu mulai bangkit lagi. Nah, di sini dia memperkenalkan periode baru dalam kekuasaannya, apa yang disebut periode persatuan nasional. Jadi ada kebebasan, ada toleransi. Di orang-orang Yahudi itu dipekerjakan. Orang-orang Kristen juga menjadi pegawai-pegawai pemerintahan gitu. Asal dia mampu, agama lu apa nggak peduli. Itu yang di orang Kristen mau bangun gereja dikasih izin. Orang Islam bangun masjid ya dikasih tempat gitu. Kira-kira begitu. Yahudi membangun rumah peribadatannya juga ada tempat. Nah, dengan kebijakan yang seperti ini, di Spanyol rupanya dinasti Umayyah ini bisa membangun negara yang makmur. Negara yang makmur, ya perang nggak ada, karena bagi orang-orang raja-raja Kristen di sekitarnya itu dilihatnya Islam ini makmur, udah dia nggak mempersoalkan gitu. Udahlah silahkan dipimpin, asal janji-janjinya terbukti. Ternyata penguasa Bani Umayyah ini bisa membuktikan janji-janjinya. Maka Sultanut Taifah, raja-raja kecil ini bisa dikendalikan gitu. Maka di zaman itulah munculnya para filosof seperti Ibn Rus, ahli kedokteran Yahudi, Maimonides itu, dia dari Yahudi. Kemudian banyak sekali buku-buku di perpustakaan Islam. Tapi kemudian ya setelah ya adalah ya raja itu kan seperti kerajaan juga seperti manusia. Begitu raja-rajanya lemah, ya muncul lagi penguasa-penguasa lekal yang kecil-kecil tadi itu ingin berkuasa. Muncul lagi keributan gitu. Yang disebut dengan Sultanut Taifah, kelompok-kelompok kecil. Nah, ketika kelompok-kelompok kecil ini muncul lagi, kekuasaan pusat ini hancur gitu. Maka raja-raja Kristen yang tadi itu sempat menginisiasi serangan. Dan raja-raja kecil ini kalah. Begitu kalah, dia harus membayar upeti kepada penguasa-penguasa Kristen yang ada. Itu terjadi pada tahun 1013.
setelah Islam berkuasa 3 abad gitu. Di Islam sebagai kesatuan di Andalus nggak ada sudah 300 tahun. Ini kalau dibanding misalnya dengan negara kita, NKRI kita kan baru 76 tahun. Belum 300 tahun. Nah, Islam di Andalus itu mulai berkeping-keping itu setelah dia berkuasa 300 tahun. Nah, pada tahun 1013 itu kesatuan itu sudah tidak bisa dipertahankan oleh anak cucu dinasti Bani Umayyah. Muncul raja-raja kecil. Nah, raja-raja kecil ini perang sesama mereka. Ketika mereka berperang, mereka mencari bantuan. Bantuan itu dia minta kepada raja-raja Kristen yang mau membantu. Di aliansinya begitu. Aliansinya untuk mengamankan diri, ya agama mungkin belakangan lah ya. Nah, raja Kristen ini memenuhi bantuannya. Dengan syarat setelah selesai perang, raja-raja Islam ini membayar upeti. Itu yang terjadi. Dan itu bertahan cukup lama. Dan akhirnya raja-raja kecil ini, Muslim ini, seperti di Cordova, di Granada, di apa gitu, nggak sanggup juga bayar upeti terus-terusan gitu. Akhirnya minta bantuan kepada penguasa Islam di Afrika Utara yang disebut dengan kaum Murabitun. Gitu. Nah, Murabitun ini dia seberang tentaranya ke Spanyol, dia perang ini raja-raja kecil ini. Nah, tapi kemudian yang maksud tadi raja-raja kecil setelah perang kamu balik dong. Gitu. Murabitun nggak mau begitu, dia perang ke situ dia nggak mau balik. Dia ikut juga memerintah di Spanyol. Akhirnya timbul lagi perang gitu dengan raja-raja kecil yang sebelumnya mengundangnya. Tapi ya kalau misalnya kita nggak bisa membayangkan situasi itu bukan seperti zaman sekarang ya, nasionalis itu diatur oleh ikatan yang lebih jelas. Kalau dulu itu agama aturannya. Wilayahnya wilayah Islam atau wilayah Kristen gitu. Nah, ada zaman-zaman tertentu toleransi siapa aja boleh gitu. Nah, di zaman toleransi inilah itu stabilitas terdapat di Andalusia. Nah, tahun 1143 jadi 3 abad sebelum Islam ini hancur lebur, ini kekuasaan Murabitun juga tidak bisa bertahan, artinya rubuh. Lalu datang pada tahun 1170 kerajaan Muwahhidun. Dia menyerbu Kejang Kristen di utara. Ada raja yang terkenal, satu raja Kristen itu Alfonso. Itu diperangi. Tapi raja-raja Kristen satu sudah, karena masanya sudah panjang juga, mulai bisa bersatu gitu. Nah, kemudian pada abad ke-14, nanti 13 berapa, datanglah atas undangan kerajaan raja kecil dari Andalusia ini, namanya dari Bani Marin atau Banu Marin dari Maroko, kembali merebut daerah yang sudah dikuasai oleh raja Kristen seperti Portugal, Granada, Algeciras. Ya, tapi kalau situasi perang itu kan ada saatnya menang, ada kalah gitu. Pada tahun 1340, Banu Marin kalah dalam pertempuran Rio Salado. Nah, tahun 1350 itu ada perdamaian. Kenapa bisa damai? Karena Eropa saat itu ya bisa perdamaian antara raja-raja Islam dengan kekuasaan Kristen bisa berdamai karena di Eropa saat itu terjadi wabah apa yang dikenal dengan Black Death. Black Death itu ya orang mati massal dengan kuku-kukunya menghitam gitu. Karena ada wabah yang disebarkan oleh tikus. Nah, kayak sekarang ini seperti COVID lah. COVID-19 terjadi, mewabah gitu. Banyak aktivitas yang berhenti. Nah, tahun 1350 juga seperti itu. Maka tercipta perdamaian. Dan itu lama. Walaupun Black Death itu bisa diatasi akhirnya setelah lebih dari 8 tahun,
Tapi dampaknya itu lama, dampak ekonomi, lama sekali. Maka ini membawa kestabilan bagi masyarakat di Andalusia yang jumlahnya, yang lamanya itu 100 tahun lebih. Damai ini, tidak ada perang. Dan puncaknya nanti, walaupun tidak ada perang, tapi kan Islam dan Kristen itu di saat itu ya seperti minyak dengan air lah ya. Masing-masing mengincar kelemahan masing-masing. Dan puncaknya terjadi ketika tahun 1469 terjadi pernikahan politik antara Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Castilla. Jadi 1469, ya kan? Itu masa yang konsolidasi yang dibutuhkan oleh Ferdinand dan Castilla ini hanya paling lama 20 tahun. Pada tahun 1492, Sultan Muhammad sebagai penguasa terakhir di Granada dikalahkan oleh Ferdinand dan Isabella. Setelah itu berakhirlah kekuasaan Islam di tanah Andalusia ya sampai sekarang. Tapi yang menarik saat itu adalah setelah Islam kalah, itu perjanjian dengan orang kalah siapa yang akan mematuhi gitu. Sultan Muhammad menitipkan kepada Raja Ferdinand bahwa umat Islam yang ada di Granada harus dijaga keislamannya gitu. Mula-mula ya Raja Kristen bilang oke. Tapi begitu kalah, begitu Raja Muhammad pergi, peraturan itu diinjak-injak semua. Maka berlaku saat itu apa yang disebut dengan inkuisi. Di kerajaan membuat peraturan yang pertama, warga Andalusia yang asal usulnya mungkin dari Arab, Afrika Utara, pokoknya Muslim lah. Kalau Muslim itu harus keluar dari bumi Andalusia, pergi. Maka banyak yang pergi ke Maroko. Kemudian kalau masih mau menetap di sana harus pindah agama. Masuklah dia kembali menjadi orang Kristen. Kalau tidak, ya dihukum. Ya, dia mau tetap di Spanyol tapi masih tetap Islam, maka dia harus melalui proses hukum. Hukumnya hukuman sadis gitu. Nah, tanahnya dirampas, dia digantung dan ditembak, disiksa. Tapi kan nggak semua juga bisa begitu. Ada yang pura-pura kan. Yaudah kita ikut aja lah, disuruh Kristen kita Kristen, kira-kira gitu. Dibaptis kita baptis gitu. Tapi lama-lama dilihat oleh penguasa ini orang-orang Islam ini nggak serius masuk Kristennya nih gitu. Akhirnya diuji. Ada peraturan di semua pasar harus ada tempat menjual daging babi. Di restoran-restoran itu harus sediakan babi. Kalau nggak menyediakan babi berarti masih restoran Islam itu gitu. Dan rumah-rumah tuh kalau dia nggak mau makan babi, dia masih Islam. Oh itu pembersihan kedua itu. Kan masyarakat lihat ya walaupun dia nggak sholat misalkan gitu lah ya. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, tapi suruh makan babi mana dia mau. Begitu juga yang terjadi di Spanyol. Maka pernikahan Ferdinand dan Isabella ini setelah terjadi pernikahan dia datang ke Paus di Roma gitu. Minta bantuan sebanyak-banyaknya karena ini dianggap menyelesaikan problem Islam di Spanyol ini dianggap sebagai perang salib, perang suci gitu. Nah, itu kemudian dalam sejarah imperialisme maka Spanyol adalah pemerintah yang paling serius menjalankan prinsip gospel, golden, apa satu lagi itu glory gitu. Gospel, golden, glory. Jadi tiga daerah ini yang dia kuasai, agama masyarakat itu harus dia ganti. Dia datang ke Timur gitu. Oh harus sana itu penganut Katolik, nggak disisakan itu. Datang ke Filipina, namanya harus Filipina gitu. Masih ada tulisan nama kota La Manila. Itu kan daerah itu tuh ke daerah Islam itu. Maka di zaman Duterte
permusuhan terhadap Islam itu dihentikan. Maka dia mengkampanyekan back to Islam, gitu. Bukan convert to Islam. Gitu. Kenapa? Kata Duterte, ini nenek moyang kita itu dulu adalah Islam. Penjajah lah yang membuat kita ini menjadi Katolik. Nah sekarang dia buka pintu, kita harus kembali kepada ajaran nenek moyang kita yaitu Islam. Lain halnya juga dengan negara-negara imperialis lain seperti Belanda di Indonesia misalnya. Belanda di Indonesia itu semangat gospelnya itu dikit lah ya. Tidak seperti Spanyol melaksanakan atau Portugal melaksanakan semangat kristenisasi gitu, atau merubah agama membawa Bible. Dia hanya dua aja Belanda, yaitu pertama mencari kekayaan, yang kedua dengan glory, itu kejayaan, itu aja. Tapi kalau Spanyol dan Portugal, wah gospelnya harus gitu. Orang harus pindah agama menjadi agama Kristiani, agama Katolik. Maka di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Spanyol dan Portugal itu yang terjadi. Sapu bersih. Nah jadi kemarin ketika Maroko mengalahkan Spanyol dan Portugal, kita lihat itu spanduk-spanduk itu dibangkitkan kembali ingatan bagaimana anak-anak Tariq bin Ziyad, bagaimana Tariq bin Ziyad dan sekarang anak cucunya bangkit untuk datang lagi ke bumi Andalusia gitu. Ingin mendapatkan lagi wilayah yang pernah hilang. Tapi tentu dengan cara-cara yang modern, maka hari ini dengan simbol-simbol di dunia sepak bola. Itulah sekelumit kisah tentang Islam di Andalusia. Yang hari ini negaranya dua, yaitu Spanyol dan Portugal. Dua-dua ini kemarin dikalahkan oleh Maroko. Dan satu lagi sebelum kita akhiri, begitu Islam terusir dari Spanyol, bukan hanya orang Islam yang rugi. Orang Yahudi juga angkat kaki dari bumi itu. Karena di Spanyol itu dulu, Spanyol dan Portugal ada 100.000 orang Yahudi. Di Granada saja ada 50.000. Begitu ini terusir. Karena itu di era modern ketika terjadi Holocaust yang dilakukan oleh Hitler, maka Raja Muhammad dari Maroko menyebut Maroko itu adalah tanah air kedua bagi komunitas Yahudi. Dan tahun 2020 kemarin, Maroko dengan Israel itu sudah menjalin hubungan diplomatik mengikuti Uni Emirat Arab. Dan sebelumnya ada Yordania dan Mesir. Begitu, mudah-mudahan ini sebuah semangat baru, di era baru, bagaimana spirit anak cucu Tariq bin Ziyad yang akan kembali menaklukkan bumi Andalusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.